Yang pertama, saya akan menjelaskan pengertian AUM umum. AUM merupakan sebuah alat yang digunakan untuk mengungkapkan masalah-masalah siswa, mahasiswa, masyarakat secara menyeluruh, pengungkapan masalah-masalah umum. Sedangkan AUM adalah sebuah instrumentasi standar yang dikembangkan oleh Prayitno dan kawan-kawan yang dapat digunakan dalam rangka memahami dan memperkirakan masalah-masalah yang dialami. Instrumen ini cukup sederhana dan mudah untuk mengkomunikasikan berbagai masalah yang dialami klien kepada personil yang akan membantunya, seperti dosen pembimbing atau konselor. AUM bukan alat pengukur, tapi alat untuk mengkomunikasikan masalah klien pada konselor atau guru pembimbing. Kemudian saya juga akan menjelaskan apa sih tujuan dari AUM umum. Tujuan dari AUM umum ada 3. Yang pertama, untuk mengungkapkan masalah seseorang secara umum. Yang kedua, untuk mendapatkan gambaran mengenai masalah pribadi dan masalah berat yang dialami siswa. Yang ketiga, untuk mengetahui masalah kelompok di kalangan siswa sesuai dengan bidang masing-masing. Kemudian, saya di sini juga akan menjelaskan kegunaan AUM umum. Kegunaan AUM umum juga ada 4. Yang pertama, guru BK lebih mengenal peserta didiknya yang membutuhkan bantuan segera. Yang kedua, guru BK memiliki peta masalah individu maupun kelompok. Yang ketiga, hasil AUM dapat digunakan sebagai landasan penetapan layanan BK yang sesuai dengan kondisi dan kebutuhan peserta didik. Kemudian yang terakhir, yang keempat, peserta didik dapat memahami apakah dirinya memerlukan bantuan atau tidak. Kemudian di sini saya juga akan menjelaskan latar belakang dan pengelompokan masalah. Latar belakang AUM umum yaitu lebih kurang 30 tahun terakhir ini instrumen yang dipakai untuk mengungkapkan masalah belajar khususnya dalam kaitannya dengan pelayanan bimbingan dan konseling di Indonesia pada umumnya adalah terjemahan atau adaptasi dari Survey of Study Habits and Attitudes atau disingkat dengan SSHA dan dikembangkan oleh William F. Brown dan Wayne Haji H. Hodgman. Sejak tahun 1953 ada 3 bentuk format SSHA, yaitu yang pertama SLTP, yang kedua SLTA, dan yang ketiga perguruan tinggi. Dengan 75 buah item, masing-masing SSHA memuat masalah belajar yang dikelompokkan ke dalam 3 bidang, yaitu yang pertama metode belajar, yang kedua motivasi belajar, dan yang terakhir sikap-sikap tertentu terhadap kegiatan sekolah atau kampus. Pada tahun 1965 SSHA disadur dan divalidasikan di Bandung oleh Prayitno guna kepentingan pengungkapan masalah belajar siswa atau mahasiswa pada tahun 1982. Alat ini dikembangkan lagi di Padang oleh Marjohan dengan memvalidasikan SSHA versi baru. Alat terakhir yang merupakan SSHA versi terbaru itu berisi 100 buah item tentang sikap dan kebiasaan belajar yang memiliki 4 bidang masalah belajar, yakni yang pertama penyelesaian terhadap tugas-tugas, yang kedua cara belajar, yang ketiga sikap terhadap guru, yang keempat persepsi terhadap pendidikan pada umumnya. Alat dengan bentuk yang terakhir itu lebih dikenal dengan nama pengungkapan sikap dan kebiasaan belajar dan juga disingkat sebagai PSKB. Kemudian berikut adalah bidang-bidang masalahnya untuk format SLTP, SLTA. Ini didesain untuk mengungkapkan 10 bidang masalah yang mungkin dihadapi klien. Yang pertama, ke-10 bidang masalah tersebut adalah jasmani dan kesehatan atau JDK, diri pribadi atau DPI, hubungan sosial atau HSO, ekonomi dan keuangan atau EDK, karir dan pekerjaan atau KDP, pendidikan dan pelajaran atau PDP, agama, nilai dan moral atau ANM, hubungan muda-mudi atau HMM, keadaan dan hubungan dalam keluarga atau KHK, yang terakhir waktu senggang atau WSG. Kemudian di sini saya juga akan menjelaskan langkah-langkah
keadministrasian. AUM dapat diadministrasikan kepada siswa atau responden baik secara perorangan, kelompok, maupun klasikal. Beberapa hal pokok yang perlu mendapat penekanan dalam pelaksanaan pengadministrasiannya adalah: yang pertama, petunjuk pengerjaan. Petunjuk pengerjaan ini dibacakan sepenuhnya oleh penyelenggara administrasi AUM seperti konselor sekolah agar siswa pengisi AUM memperoleh pemahaman yang lengkap tentang apa, mengapa, dan bagaimana AUM, serta kegunaannya dalam rangka pelayanan bimbingan dan konseling. Maka petunjuk pengerjaan itu dapat diperluas penjelasannya dengan disertai berbagai usulan dan contoh-contoh. Kemudian yang kedua, lembaran responden terpisah. Mahasiswa menuliskan identitas diri dan responnya terhadap AUM pada lembaran yang disediakan tersendiri. Dalam hal perlu diingatkan bahwa buku AUM harus dibiarkan bersih dan utuh. Tidak boleh ditulisi, dicoret-coret, atau diberi tanda apapun. Lembaran respon ini nantinya dikumpul bersama buku AUM yang masih tetap utuh kepada penyelenggara administrasi AUM. Kemudian yang ketiga, waktu atau pengerjaan AUM bukanlah alat ukur, melainkan alat ungkap. Oleh karena itu, waktu yang disediakan untuk mengerjakannya tidaklah ketat untuk memberikan penjelasan tentang AUM dan hal-hal yang terkait dengan seperti kegunaannya dalam pelayanan bimbingan dan konseling. Mungkin diperlukan waktu yang agak lama, apalagi kalau disertai pemberian contoh dan tanya jawab, mungkin sampai 30 menit. Untuk pengerjaan item yang tersedia pada AUM dan menjawab pertanyaan-pertanyaan dalam AUM, pada umumnya diperlukan waktu sekitar 50-60 menit. Itulah penjelasan dari saya. Terima kasih telah menonton. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.